Surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Jangan, hai orang beriman, jangan kalian mendekati salat, artinya mengerjakan salat dalam keadaan mabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas beberapa ayat, yaitu ayat 90 sampai 93, kurang lebih 4 ayat dari surah Al-Maidah. Esensi ayat ini bahwa Allah mengharamkan khamar, mengharamkan judi, mengharamkan berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi ayat ini dialamatkan kepada kita yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya meminum khamar, wal maisir, dan berjudi, wal ansab, berkorban untuk persembahan kepada berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan panah, rijsun min amali syaitan, adalah perbuatan keji, termasuk dari perbuatan syaitan. Nah, jelas ini ya. Di khamar itu ya setan. Kalau ada yang mau melegalkan khamar, ya berarti dia dedengkotnya setan. Nah, coba kita lihat. Fajtanibuhu, maka oleh sebab itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu, yaitu khamar, minum khamar, main judi, mempersembahkan sesuatu kepada berhala, kemudian mengundi nasib dengan panah tadi. Tinggalkanlah, jauhilah semua itu, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Berarti kalau sebaliknya, bahasa Arab itu penuh dengan logika, namanya mantik. Ya, kita dulu belajar ilmu mantik, logika Al-Quran. Kalau beruntung, meninggalkannya berarti kalau melaksanakannya tidak beruntung. Lihat saja nih, negara ini nanti akan hancur kalau miras dilegalkan, ya, dibikin aturan, ya, hancur negara kita nih. Ya. Nah, coba kita lihat ayat pertama. Nah, Allah Ta'ala ibadahul mu'minin, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang muslim, yaitu sadaqallaha rabban, yaitu yang mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka, wabil islami dinan, dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad bahwa Islam adalah agama yang benar, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, juga mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul. Hei kalian yang percaya itu, i'lamu, kata
Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ketahuilah oleh kalian. Seperti itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ay sukhtun wa kadrun. Jadi sesuatu yang bila dikerjakan akan mendapatkan murka Allah. Ya. Jadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadrun, dan kotoran, kekejian. Jadi khamar itu tidak ada syariat yang membolehkan. Mimma yad'u ilaihi syaitan. Dengan khamar, judi, mempersembahkan korban kepada berhala, mengundi nasib dengan panah itu digunakan oleh setan untuk mengajak manusia lebih jahat, mengajak manusia untuk saling bermusuhan, saling membenci antara satu dengan yang lain. Nanti pada ayat berikutnya. Wa yuzayyinuhu lin-nufus. Setan menghiasi dalam pikiran manusia bahwa khamar itu ya baik, bahwa judi itu ya baik. Coba. Nah, saya menjadi heran ini. Dulunya alim, sekarang tidak alim. Sekalipun ada yang menganggap alim. Karena sudah jadi pejabat. Allahu Akbar. Syekh ini ngomongnya sudah tidak menunjukkan orang alim. Saya baca hari ini, ya saya tertarik membahas ini karena saya baca hari ini Syekh ini memberi penjelasan boleh memproduksi, menjual khamar demi untuk membiayai negara. Waliyadzubillah, itu kembali. Ya. Mau jadi apa negara kita? Padahal yang non muslim, gubernur Papua itu menolak negerinya dijadikan tempat untuk memproduksi miras. Gitu ya. Ya, kecuali gubernur NTT ya dari dulu sejak dia dilantik menjadi gubernur, dia sudah memproduksi miras itu sebesar-besarnya. Waliyadzubillah. Padahal itu setan. Jadi wa yuzayyinuhu lin-nufus wa yusinuhu laha litarghibin fi. Jadi setan yang menjadikan khamar dan lain sebagainya tadi seolah-olah itu baik, membawa kebaikan. Ini Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Ini bukan ucapan saya nih. Ya. Litarghibin fi, agar manusia suka minum khamar. Ya. Maka dalam Al-Quran ada 3 kali proses atau tahap pengharaman khamar itu. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Kul, katakanlah hai Muhammad, fihima ismun kabir. Ini awal ini. Jadi awalnya belum diharamkan, cuman Allah mengharapkan umat Islam pada waktu itu menggunakan
logikanya, nalarnya, akal sehatnya. Bahwa Allah berfirman dalam judi, dalam khamar dan judi itu terdapat dosa besar, ismun kabir, dosa besar. Wa manafi'u linnas, tetapi juga ada manfaatnya bagi manusia. Manfaatnya apa? Kalau orang di Eropa dingin atau dimanapun daerah musim dingin, untuk memanaskan tubuh mereka minum khamar supaya tidak kedinginan. Nah itu toh manfaatnya, gitu ya. Namun Allah menyatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah ini berarti kita diharapkan oleh Allah menggunakan akal. Khamar dan judi itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya ada manfaatnya, tapi dosanya, akibatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ini berarti kita diharapkan oleh Allah menggunakan akal. Kalau manfaatnya sedikit, buat apa? Ya bahasa Pekalongannya apa? Tekor gitu ya. Kalau orang berdagang keuntungannya sedikit, buat apa mau dijual? Ya kan? Ya. Karena ruginya lebih besar daripada untungnya. Nah ini logika yang dibangun dalam ayat ini. Berarti apa? Ya tidak usah minum karena lebih berbahaya. Namun ini belum tegas. Nah suatu saat ada sahabat memimpin sholat maghrib. Sebelum maghrib itu dia minum khamar. Karena minum khamar ini kebiasaan jahiliyah. Sehingga sahabat yang yang sudah beriman, sudah muslim, masih ada bekas-bekas kecanduan minuman khamar itu. Kalau tidak minum, tidak senang. Tetapi ayat tadi yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 219 itu belum tegas mengharamkan khamar. Artinya masih boleh, tapi kita menggunakan akal. Ya wes, kalau menggunakan tinggalkan. Ada sahabat yang sholat, ada yang mengatakan ini sholat isya, ada yang mengatakan sholat maghrib. Kemudian dalam sholat itu membaca Qul ya ayyuhal kafir. Seharusnya dia mengatakan la a'budu, tapi dia baca a'budu ma ta'budu. Kalau di la a'budu ma ta'budun, itu kan berarti menolak ikut serta beribadah dengan ibadahnya orang-orang kafir, ya kan? Tapi ilahnya dibuang menjadi saya menyembah apa yang kamu sembah. Kacau ayatnya, ya kan? Nah, ini siapa ini juga ngomong sebelum jadi pejabat, Natalan itu haram, tidak boleh. Mengucapkan kata-kata Natalan tidak boleh. Sekarang boleh. Coba, gitu ya. Nah, sama dengan orang mabuk tadi itu. Nah, turunlah ayat surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan, hai orang beriman, jangan kalian mendekati sholat, artinya mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Umar bin Khattab itu cerdas. Ya. Logikanya apa?
Ya kalau setelah sholat ya boleh. Ya. Mendekati sholat ya jangan nanti mabuk dalam sholat. Ya berarti kan boleh. Masih boleh, belum ada tegas pengharamannya. Maka Umar bin Khattab mengharapkan dan menganjurkan kepada Nabi minta wahyu untuk mengharamkan secara tegas khamar itu. Ya. Nah itu Umar bin Khattab yang dianggap sesat dan dilaknat oleh orang Syiah. Banyak sekali ayat-ayat sebab turunnya ayat itu ya karena beliau. Ya. Maka Umar berdoa, ya Allah, beri ketegasan pengharaman ya khamar ini. Maka turunlah ayat ini, ayat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Hindarilah oleh kalian khamar itu. Ya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Semoga muflih itu artinya beruntung, menang, sejahtera, makmur, bahagia. Ya. Itu yang dalam bukunya Safwat At-Tafasir Ali As-Sabuni menjelaskan seperti itu. Al-muflih dalam surat Al-Mu'minun, kad aflahal mu'minun. Al-muflih itu yaitu menang, untung, sejahtera, bahagia, makmur. Itu hanya orang beriman. Nah, kalau kita orang beriman tidak minum khamar, tidak main judi, tidak menyembah berhala, tidak pergi ke peramal, maka kita akan beruntung. Ya, dalam hidup di dunia ini maupun di akhirat. Subhanallah. Ya. Jadi rijsun min amali syaitan. Nah, maka pada ayat kedua dalam bahasanya itu ayat 91 surat Al-Maidah ini, Allah kemudian membuka kedok setan yang menjadi biang kerok kejahatan. Setan. Ya. Apa itu? Allah menyatakan, "Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir." Jadi sesungguhnya setan berkeinginan, yuridu, hanya berkeinginan ya ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha', untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian fil khamri wal maisir, lantaran meminum khamar dan berjudi. Ya, secara ruang lingkup yang sempit, mungkin orang minum khamar di kampungnya ya, minum khamar karena dia mabok, dia lempar rumahnya orang hancur. Dia mengajak orang berantem, akhirnya dia dibenci di masyarakat. Nah itu sebenarnya tujuan setan. Wal baghdha, gitu ya. Ya jelas kita tidak suka kepada pemabuk, kita marah. Jadi bukan hanya itu kata Allah, wa yasuddakum an dzikrillah. Setan mengajak kalian untuk minum-minum, main judi, untuk menghalangi kalian mengingat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka rahasia mengapa khamar dan judi itu dilarang oleh Allah. Menimbulkan permusuhan, akhirnya berperang antara satu dengan lain,
kemudian menimbulkan kebencian, kejengkelan. Yang tidak kalah pentingnya menghalangi orang beriman untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mabuk, orang yang minum hilang akalnya, dia tidak akan ingat Allah. Ada satu cerita kejadian. Ya, ada orang Islam ditangkap oleh tentara Romawi. Kemudian mereka dirayu supaya memeluk agama Kristen. Gitu. Tapi ketiga-tiganya nggak mau. Kemudian disuruh membunuh, nggak mau. Kemudian disuruh berzina, nggak mau. Kemudian ditawarkan khamar. Ah, ini kayaknya ringan, nggak apa-apa. Tapi karena minum khamar, akhirnya mereka tadi menzinahi perempuan yang disiapkan. Kemudian setelah dizinahi dibunuh. Jadi dia gara-gara minum khamar ini dia berzina, kemudian dia membunuh. Waliyadzubillah. Ya. Nah ini tadi akibat khamar ini. Jadi isyaratul adawa wal baghdha bainal muslimin alladzina hum kal jismil wahid. Nah, orang beriman itu seharusnya bagaikan satu fisik, satu badan. Nah, maka kita curigai jangan sampai pelegalan khamar ini akan memporak-porandakan, mencerai-beraikan persatuan kita. Karena kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, atau dalam riwayat lain kal jasadil wahid. Ya, sebagaikan satu jasad. Kalau satu anggota badan ini yang sakit, maka seluruh badan kita sakit. Ya. Jadi ini luar biasa, ini rencana dari setan yang mempengaruhi suatu rezim, ya, yang kemudian akan rusak. Gitu ya. Nah, dalam surah Al-Isra, ya, saya dikatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, jika kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ingin menghancurkan satu negeri, amarna mutrafiha, maka kami mengirim ke satu negeri itu orang-orang yang hidup penuh dengan kemewahan, baik secara politik maupun secara ekonomi, gitu ya. Fafasaku fiha, kemudian mereka itu membuat kerusakan di dalam negeri tersebut. Fahaqa 'alaihal qaul, kemudian negeri itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai negeri yang akan dihancurkan. Fadammarnaha tadmira, kemudian kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Waliyadzubillah. Nah, ini kita khawatirkan, jangan sampai Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim lebih dari 250 juta ini, itu memang diinginkan, direncanakan akan dihancurkan, ya, baik Yahudi maupun Nasrani. Ini yang kita khawatirkan dengan pelegalan miras. Waliyadzubillah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, selain menimbulkan permusuhan tadi, kebencian, menghalangi kita mengingat Allah. Nah, Allah juga menyatakan wa anis shalah, khamar judi itu menghalangi kalian orang beriman dari melaksanakan sholat. Artinya
kemungkinan besar orang minum khamar, orang main judi tidak akan sholat. Waliyadzubillah. Karena terhalangi, karena dia kotor. Orang mabuk itu tidak sadarkan diri, bagaimana dia khusyuk? Ya kan? Orang mabuk itu muntah, ya. Saya pernah melihat orang mabuk tidak sadarkan diri, mual-mual. Enaknya apa itu? Ya, nggak ada enaknya. Gitu ya. Ya, kalau akal sehat kita. Nah, berdasarkan akibat dari minum khamar dan main judi tadi, ada 4 akibatnya tadi. Kemudian Allah menyatakan, fahal antum muntahun, maka berhentilah kalian mengerjakan pekerjaan minum khamar, main judi, mengundi nasib, mempersembahkan korban pada berhala. Berhentilah kalian, terutama khamar. Setelah ayat ini turun, diriwayatkan Umar bin Khattab setelah mendengarkan ayat ini turun, beliau berlari-lari di jalan, kemudian beliau berteriak, intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhan kami sudah berhenti. Ya. Itulah sikap dan respon sahabat kalau ada ayat. Seketika mereka langsung merubah diri. Ini sudah ada ayatnya, kemudian berfatwa tidak apa-apa, boleh menjual miras demi membiayai negara. Wal iyadzubillah. Nah, ini ulama su. Ya, ulama su itu ulama jahat. Ya, tidak boleh ditaati. Ya. Kita terhadap pemerintah wajib taat. Ya, Nabi berfirman, "Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Fa in ta'ammarakum abdun habasyiyun kana ra'sahu dhabibah." Sekalipun kalian diperintah oleh seorang dari Ethiopia, dari Habasyah, rambutnya berindil seperti kismis, kata Nabi, harus manut. Ya. Tapi kata Nabi, wa in ta'ammara bima'siyah, tapi kalau dia memerintahkan kita bermaksiat, fala sam'a wala ta'. Tidak boleh taat, tidak boleh mendengar. Ya. Jadi alim yang menjadi pejabat kemudian mengatakan boleh, tidak boleh ditaati. Dalam hadis lain sahih juga Nabi menyatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila ia menggiring kita bermaksiat, melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita taat. Ya, sudah tidak boleh kita taat. Sekalipun ayat menyatakan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah, penguasa yang mengurusi urusan kalian. Ibnu Katsir menyatakan ulil amri minkum itu harus syaratnya musliman mu'minan kana hissiyan au daman. Ya. Dia adalah yang ditaati, dia adalah muslim, dia adalah beriman, darahnya dan sikap dan karakternya harus muslim mukmin. Kalau sudah menentang firman Allah, jelas. Nah, saya baru hari ini agak ini sedikit dengan yang mengatakan orang berjenggot tidak berakal. Hari ini dia mengatakan ya khamar itu ya sudah jelas firmannya, ayatnya, ya haram, tidak boleh. Nah, itu saya baca hari ini, itu baru
saya setuju. Karena itu memang jelas. Khamar itu ya sudah jelas haram, tidak boleh. Ya. Tapi yang ucapannya orang berjenggot tidak berakal, gitu ya, semakin panjang jenggotnya semakin tidak berakal, itu saya anggap dia mungkin hampir ya keluar dari Islam itu. Karena Rasulullah berjenggot berarti dia menghina Nabi. Ya. Waliyadzubillah, jauhkan bala. Jadi jelas seolah-olah ini Allah bertanya, apakah kalian mau berhenti? Maka tadi Umar bilang, intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb. Ya Allah Tuhan kami berhenti. Jadi langsung merubah sikap. Gitu ya. Waliyadzubillah, jauhkan bala. Nah itu tadi ayat 91. Ini Al-Maidah. Ya karena kita tetap dalam koridor bahasan tafsir ini. Kemudian Allah berfirman, wa atiullaha wa atiur rasul. Coba, ini surat Al-Maidah ayat 92. Taat kalian kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi bukan seolah-olah Allah sudah tahu nanti ada seorang penguasa yang akan melegalkan miras, maka yang paling ditaati itu hanyalah Allah dan Rasul. Tidak boleh taat kepada penguasa yang memerintahkan atau menganjurkan melegalkan miras. Maka Allah menyatakan wahdaru, hati-hatilah kalian, waspadalah kalian. Ya. Jangan sampai tidak taat kepada Allah, jangan sampai tidak taat kepada Rasul. Hati-hati. Wa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, tidak mau taat, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian annama ala rasulina al-balagul mubin, bahwa rasul-rasul kami itu yaitu Rasul Muhammad SAW tugasnya hanya menyampaikan dengan terang terhadap amanat perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah tidak dimintai tanggung jawab. Apalagi kita manusia biasa. Ya. Artinya langsung Allah Subhanahu wa taala yang menangani orang tersebut. Kalau orang itu melawan Allah, tunggu saja tanggal main. Sampai berapa kamu menjabat, ya kan? Tapi ini orang mengeluh-ngeluhkan lagi 3 periode. Ya. Apanya yang baik merusak luar biasa. Ya. Kemudian Allah berfirman ayat terakhir 93 ini, masih ada waktu ya 3 menit. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqau. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang baik, amal soleh, karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Jadi fil madhi. Ya. Fima ta'imu, karena setelah pengharaman ini ada orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan sikap kami dahulu, yaitu kami minum khamar, kami main judi, hasilnya bagaimana? Maka turun ayat ini, yang sudah berlalu itu dimaafkan oleh Allah. Yang penting sekarang ini berubah. Nah, maka Allah mengatakan idza mattaqau, apabila mereka beriman, bertakwa, ya, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang lalu, maka makanan yang mereka makan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dosa orang yang lalu itu sudah dimaafkan apabila setelah itu mereka bertakwa, mereka beriman, wa amilus solihat, mereka beramal saleh. Summa taqau,
kemudian mereka beriman, bertakwa lagi, wa amanu. Artinya meningkatkan takwanya setelah mereka sadari bahwa pernah melakukan kesalahan itu. Meningkatkan iman mereka. Summa taqaw, kemudian mereka bertakwa. 3 kali ini disebutkan dalam ayat ini kata takwa. Ittaqau, ittaqau, ittaqau. Wa ahsan, kemudian mereka berbuat baik. Wallahu yuhibbul muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi minuman dulu yang sebelum diharamkan, jelas itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari 4 ayat ini, pertama, ayat-ayat tadi mengharamkan khamar, judi, dan mempersembahkan korban kepada berhala, ya kalau kita sini nyadran gitu ya. Dan mengundi nasib, meramal nasib. Seperti peramal pada perempuan, dulu mau kiamat 2012. Tahu-tahu dia yang kiamat, dia yang mati duluan. Gitu ya. Ya sekarang ini ada lagi yang masih nom-nom. Wah, macam-macam. Tidak boleh kita percaya itu, ya. Kemudian wajib kita berhenti dengan segera terhadap larangan Allah begitu kita mengetahui itu dilarang, langsung berhenti. Ya. Seperti Umar bin Khattab. Ya. Kemudian penyebab akibat dari minum khamar, main judi tadi dan lain-lain, ada 4 tadi. Bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, menghalangi orang dari zikir dan sholat. Kemudian terakhir, wajib kita taat kepada Allah dan Rasul, dan wajib taat kita bertakwa hingga kita mati. Artinya ketakwaan itu kita pertahankan sampai kita mati. Demikian apa yang bisa kita uraikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, diberi petunjuk, arahan bimbingan menuju kebenaran. Semoga kita selalu diberi keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, diberi rezeki yang banyak, melimpah, halal, berkah dan mudah. Dan semoga Allah menerima selama ibadah kita, mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kita doakan juga saudara kita yang masih sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita tutup dengan masing-masing membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.